Tiga bahaya orang yang lupa sholawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ada tiga bahaya bagi orang yang lupa, lalai tidak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahaya yang pertama, dhalla an kurhin. Dia akan mendapatkan kehinaan, hina dina, karena telah lalai dan lupa bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bahaya yang kedua, dia termasuk sebakhil-bakhilnya manusia, sekikir-kikirnya manusia. Bakhil itu sangat dibenci oleh Allah. Kemudian bahaya yang ketiga, dia akan salah jalan menuju ke surga. Salah jalan menuju ke surga berarti masuk mana? Na'udzubillah min dzalik. Oleh sebab itu marilah kita bahas satu persatu. Al-awwalu, bahaya yang pertama, dhalla an kurhin, dhalla dhalilun, dhullah dhillah. Dia akan mendapatkan kehinaan, kerendahan, an kurhin, dari sesuatu yang dibenci. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, telah diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raghima anfu rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Raghima telah kotor anfu rajulin, oleh hidungnya seseorang. Coba bayangkan, hidungnya kotor ini suatu ungkapan kiasan, mendapatkan kehinaan hina dina. Karena orang itu kalau hidungnya misalnya nih nempel debu banyak, itu orangnya akan kelihatan hina, kotor sekali. Siapakah orang yang hidungnya kotor, hina? Dzukirtu, telah disebutkan terhadap aku, kata Rasulullah, indahu, di sisinya. Falam yusalli alayya, lalu dia tidak bersolawat kepadaku. Orang yang hidungnya kotor, yang hina dina, yaitu orang yang apabila mendengar nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut, tetapi dia tidak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhrajahu Muslimun, akhraja telah mengeluarkan pada hadis Muslimun oleh Imam Muslim nomor hadis 2551, wa Tirmidzi, dan oleh Imam At-Tirmidzi nomor hadis 3545. Maknanya raghima anfuhu, dhalla an kurhin, ka'annahu lasiqa bit turabi. Mendapatkan kehinaan dari suatu yang dibenci, seolah-olah menempel padanya itu biturabi, pada debu kotoran. Ini adalah bahaya yang pertama. Kemudian bahaya yang kedua, atsani abkhalun nasi, dia akan menjadi sekikir-kikirnya manusia, sebakhil-bakhilnya manusia. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, telah diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Al-bakhilu bermula orang yang bakhil, orang yang kikir, orang yang nyedit, yang nyengit, yang sekek. Man, yaitu orang, dzukirtu, yang telah disebutkan terhadap aku, indahu, di sisinya dia, man, falam yusalli, lalu tidak bersolawat oleh dia, man, alayya, kepadaku. Sebakhil-bakhil manusia, sekikir-kikir manusia. Kikir dan bakhil itu sesuatu yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Ada orang yang paling kikir, paling bakhil, yaitu apabila mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut, dan dia dengar, kemudian dia tidak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Apabila nih dalam suatu pertemuan, seorang yang pidato membaca, mengucapkan nama Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam berulang-ulang, maka orang yang mendengarnya itu sekali saja membaca sholawat itu sudah cukup. Tidak harus setiap mendengar. Kalau itu dengan orang yang sama, tetapi disunahkan setiap mendengar membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rawahu Tirmidzi wan Nasa'i. Ini adalah bahaya yang kedua. Kemudian bahaya yang ketiga, ats-tsalitsu khati'a tariqal jannati. Khati'a telah salah oleh dia tariqal jannati pada jalan ke surga. Kalau salah jalan ke surga berarti menuju apa? Menuju mana? Menuju neraka, naudzubillah min dzalik. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man nasiya sholata aliyya khati'a tariqal jannati. Man bermula siapa saja, nasiya yang lupa, yang lalai oleh dia man as-sholata pada sholawat. Ingat, sholawat itu jamak, kalau mufrad as-sholat. Jadi sholat dengan sholawat itu sama. As-sholat dengan sholat itu sama. Coba perhatikan, man nasiya as-sholata. Jadi kalau tunggal nih as-sholat, jadi sholat dengan sholawat itu sama. Oleh sebab itulah para ulama di Indonesia sering menyebutnya dengan menggunakan kata jamak untuk membedakan antara sholat dengan sholawat. Tapi sama, kalau mufrad itu as-sholat, kalau jamak as-sholawat. Makanya para ulama ada yang berpendapat lebih penting bersolawat daripada sholat begitu. Allah saja sholat kepada Nabi Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kemudian kita lanjutkan, man nasiya bermula siapa saja yang lupa lalai as-salat pada sholawat alayya kepadaku, kata Rasulullah, khati'a maka telah salah oleh dia man tariqal jannati pada jalan surga. Rawahu Ibnu Majah, telah meriwayatkan pada hadis Ibnu Majah oleh Imam Ibnu Majah. Jadi jelas sekali. Oleh sebab itulah kita usahakan jangan sampai lalai dan lupa dari bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi tatkala mendengar nama Nabi Muhammad atau nama Rasulullah disebut, kemudian dia diam saja. Itulah orang yang paling bakhil, orang yang paling celaka. Mengapa? Dia kan bisa masuk Islam itu sebab apa? Sebab Rasulullah. Perjuangan Rasulullah yang begitu luar biasa tidak dihargai. Hanya membaca sholawat saja dia tidak mau. Itulah sebakhil-bakhil manusia, sepelit-pelit manusia, secelaka-celakanya manusia. Oleh sebab itu sekali lagi mari kita banyak sholawat ini pada hari Jumat.